Tujuan perkawinan itu ada 3. Yang pertama disebut dengan litas kunu ilaiha. Artinya perkawinan itu tujuannya untuk kamu menjadi tentram. Yang pertama itu jamaah yang dirahmati Allah sakinah. Artinya tentram. Tidak ada kita yang menikah dulu, kita menikah pasti tujuannya tentram, damai. Damai. Ketika kita menikah, kalau kita ingat yang dulu, pasti pernikahan itu membawa ketentraman. Nah, salah satu tanggung jawab kita sebagai suami adalah menciptakan sakinah ini. Jadi setiap kita ini sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin daripada kaum perempuan. Maka tugas kita paling berat adalah bagaimana kita menciptakan sakinah. Bagaimana kita menciptakan sakinah. Bagaimana kita menciptakan keluarga yang tentram, damai, nyaman. Itu tugas kita. Jika kita ingin menciptakan sakinah ini, pasti ada tantangan. Kira-kira yang membuat sebuah keluarga itu sakinah yang terganggu, kalau dari sudut kita laki-laki, dari sudut kita perempuan jangan kita bicara sudut perempuan yang ada di sini, nggak ada gunanya. Dari sudut kita lah sebagai suami, dari sudut pandang laki-laki, apalah kira-kira yang faktor apalah dari suami yang membuat sakinah itu terganggu? Apa tadi Bang? Ego. Ego itu artinya mau menang sendiri. Kita merasa laki-laki itu lebih hebat daripada perempuan. Kita lebih jago. Kita merasa perempuan itu bawahan kita. Ini ego. Kita nggak mau disalahkan. Kalau adalah seperti itu, maka sakinah ini terganggu. Nah, ego itu rasa kita lebih hebat, ya kan? Merasa kita paling benar. Ini akan menjadikan sebuah perkawinan itu sakinahnya, ketentramannya, ketenangannya, kedamaiannya terganggu. Kita kurangi ego kita, kan gitu kan? Sebab jamaah yang dirahmati Allah, tadi kita katakan perkawinan itu usianya panjang, lama dia. Ini kan kita saling belajar. Ya kami punya usia orang kami sudah 30 tahun lebih ini, kadang-kadang ego juga muncul ya Pak Jon ya. Tapi ketika tahu ego, ini salah, ini nggak benar, turunkan lagi. Kayaknya kok aku merasa paling benar ya. Turunkan lagi. Ini ego. Jadi ini harus kita. Kenapa? Kok kita harus enak? Nah, apalagi dari sisi kita sebagai suami yang membuat sakinah itu terganggu. Itu kan surat An-Nur 21 kan sebenarnya sakon golizon. Artinya akad nikah itu perjanjian suci, perjanjian agung. Perjanjian agung itu artinya kita sudah berakad, tekad bulat, perjanjian suci bahwa perempuan yang kita nikahi itu sudah diserahkan keluarganya kepada kita. Ini anakku. Sejak kecil dia ku pelihara, ku kasih makan, ku didik, kau jagalah. Jangan sampai ketika dia sama aku, dia tertawa, gembira, terbahak-bahak, dan itu hilang ketika bersama dirimu. Kira-kira gitu kan? Anakku ini bersama aku dia bahagia, kira gitu. Dia bahagia. Maka lanjutkanlah kebahagiaan lewat dirimu. Gitu. Itu akad nikah seperti itu. Orang tua perempuan menyerahkan kepada kita. Dalam pandangan Islam itu, jamaah yang dirahmati Allah, seorang istri itu dia lebih taat kepada suaminya dibandingkan dengan keluarganya. Itulah dia. Nah kalau sebab itu ya tadi tanggung jawab. Bukan berarti jamaah yang dirahmati Allah kalau keluarga sakinah itu tak pernah berantem. Enggak, tetap ada berantem. Kalau nggak berantem nggak nikmat juga sebuah perkawinan.
Betul ya? Betul, Ustaz. Tapi berantem itu menjadikan kita belajar. Oh ya aku itu. Oh aku yang salah. Oh dia yang salah. Ini. Maka sebagai seorang suami yang terang saya sampaikan lagi, kita bicara dari sudut laki-laki. Kita berilah kenyamanan, kedamaian, ketentraman kepada pasangan kita. Ini sangat penting sekali. Jadi kita harus ada cara. Ini penting ya. Cara. Tapi bagaimana upaya kita jamaah yang dirahmati Allah agar sakinah ini terus kita miliki. Maka diantara yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita saling percaya kepada pasangan kita. Itu penting. Ini contoh kecil aja. Ya. Kalau HP kita ini bisa dibuka oleh pasangan kita, kita tidak takut. Itu artinya kita saling percaya. Ini contoh sederhana ya. Saya berpandangan seperti itu. Kalau misalnya kita berbeda pandangan tentang masalah membuka HP itu barangkali itu hanya sikap saja sebenarnya. Satu yang penting jamaah yang dirahmati Allah dalam menata tujuan perkawinan ini bahwa perlunya komunikasi. Ya, macam pepatah Jepang dia bilang begini. Kalau kamu punya uang, belilah segala-galanya yang kamu inginkan. Tapi kalau kamu punya waktu, belilah sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan uang. Tapi ada segala sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, tapi dia bisa dibeli dengan waktu. Apa itu? Bergurau dengan keluarga, kebersamaan dengan keluarga. Ini tidak dapat kita beli dengan uang, tapi dapat kita beli dengan waktu. Menyisihkan waktu untuk bersama-sama. Perlu kita jamaah yang dirahmati Allah beserta keluarga kita, anak itu, untuk memberikan waktu bersama. Tujuan perkawinan yang pertama adalah sakinah, membuat ketenangan, membuat kedamaian, nyaman, tentram. Itulah tujuan daripada sebuah perkawinan. Dan tujuan itu akan kita pertahankan sampai berakhirnya sebuah perkawinan. Mudah-mudahan keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita adalah keluarga yang terbaik, keluarga yang sakinah, yang mawaddah warahmah, dan Allah memberikan kita semangat untuk memperbaiki diri kita sebagai kepala rumah tangga, untuk menciptakan keluarga yang terbaik, keluarga yang insya Allah menjadi keluarga yang kita idam-idamkan.